doa bersama dipimpin ketua kelasnya Ahmad Rafian. Silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. PAI hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Jaga sama Laila. Ya, sama Laila kenapa? Sakit. Kalian harus jaga kesehatan ya? Iya. Tidak usah begadang. Oke. Jatahnya tidur istirahat. Ketemu lagi dengan saya, Mbak Kantasari dalam mata pelajaran PAI. Untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama tadarus surat pendek, ya, Quran surat Al-Ikhlas. Ada berapa ayat? 3 ayat. Ada berapa? 4. Ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Siapa yang hari ini piket? Aska. Oke, silakan. Mas Aska dipimpin dari ta'awud. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semoga dengan iringan Quran surat Al-Ikhlas tadi bisa menjadi wasilah kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi lancar dan berkah. Amin. Selanjutnya saya minta anak-anak sekalian berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo. Dari depan, dari depan. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tema dari P5 dan PPRA. Ada yang tahu P5 itu apa? Tunjuk tangan. Siapa? Oh ya, silakan Aziza. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagus. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang PPRA, ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, PPRA. Profil Project Rahmatan lil Alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Oke. Kita akan mengusung tema yang kali ini akan kita pelajari, yang akan kita laksanakan adalah demokrasi. Masih ingat topiknya apa? Suaraku, Semangatku. Ya, betul. Suaraku, semangatku. Jadi, apa sih yang perlu kita pelajari di tema demokrasi kali ini? Ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu demokrasi, kemudian selain pengertian dari demokrasi sendiri, nanti ada apa saja yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, ya, kita harus melihat dulu apa sih landasan ayat Al-Quran tentang demokrasi itu sendiri. Yang pertama, ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 30. Ayat 30.
Jadi di Quran surat Al-Baqarah ini ya, Allah itu menciptakan manusia ya, atau manusia itu diciptakan sebagai golongan yang nanti menjadi apa ini? Pemimpin. Khalifah. Bagus, pemimpin ya di muka bumi. Terus malaikat bertanya, padahal kan manusia itu suka apa? Merusak atau menumpahkan darah, melakukan pembunuhan. Kenapa kok malah manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi? Lalu Allah ngendikan gitu, sesungguhnya hanya saya yang tahu kenapa kok manusia itu diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin. Bagus. Jadi di demokrasi ini, di tema demokrasi, nanti arahnya kita akan memilih siapa tadi? Pemimpin dengan cara demokrasi. Oke. Selanjutnya ada ayat selanjutnya tentang musyawarah. Ini Quran surat apa? Al-Imran ayat 159. Saya minta dibacakan. Mbak siapa? Mbak atau Mas? Oke. Saya minta tolong dibacakan Mbak Nurul Hidayah. Silakan dari Ta'awun. Bismillahirrahmanirrahim. Kabima rahmatin minallahi li'adalam. Kalau kuma tafakkar qalidal qalbila lahafatu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Untuk materi dari demokrasi sendiri, sebelum kita membahas lebih jauh tentang demokrasi, kita harus mengetahui tujuan dari kegiatan P5 dan PPRA ini. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Jadi melalui proyek ini diharapkan peserta didik, Bapak dan Mas-mas sekalian di sini mampu mengelola perbedaan pendapat di antara kalian, mengambil keputusan yang didasarkan atas semangat demokrasi. Jadi kalau kalian pernah dengar demokrasi itu dari seorang pemimpin itu juga asalnya dari rakyat. Kemudian nanti yang menggantikan seorang pemimpin juga dari rakyat. Yang memilih rakyat. Dan kebijakannya untuk siapa? Rakyat juga. Nah,
Oke, maka kalian di anggota kelompok kalian bisa bermusyawarah untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus ditentukan sebelum melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Betul. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Jargonnya PAI. Selanjutnya, tentang demokrasi di sini. Saya akan memberikan video terkait demokrasi. Baik. Untuk menunjang pemahaman kalian tentang demokrasi itu sendiri. Demokrasi dan pengembangan Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif terjadi dengan setelah masyarakat atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya. Jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat menggunakan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat dapat menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semuanya tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena keinginan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah. Dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya. Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi tentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah mufakat. Dan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Kalidres sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Setelah menonton video tadi ya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Yunani. Bahasa Yunani terdiri dari kata apa dan apa? Demos dan kratos. Demos artinya kratos pemerintah. Berarti demokrasi artinya adalah pemerintahan untuk rakyat. Maksudnya apa sih pemerintahan untuk rakyat itu? Berarti Rakyat memiliki peran dalam pemerintahan. rakyat memiliki Peran dalam pemerintahan. peran dalam pemerintahan. Ada tuh di Indonesia wakil rakyat namanya apa? DPR.
fil amr. Bermusyawarahlah dalam segala urusan. Baik. Keunggulan dari demokrasi sendiri apa? Kalau kesepakatan bersama, ya, mencapai mufakat bersama itu lebih ringan, nggih. Lebih ringan, nggih, urusannya. Lebih enak. Tidak malah mementingkan satu pendapat atau satu pihak saja, nggih. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan kalian mengurutkan apa saja yang bisa kita lakukan untuk pemilihan ketua OSIS nanti. Sudah siap? Siap. PAI. Oke, kelompoknya kami A. Kelompoknya Aida. Siapa ya? Imam. Apa jatuh? Turun lagi. Ya. Pilotos kemarin tuh loh, tanya apa? Pemilihan ketua OSIS ini. Lebih kalau. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke. Saya minta untuk perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan rancangan untuk pemilihan ketua OSIS. Saya minta dari kelompok 4. Oke. Silakan maju. Dan perwakilannya boleh maju untuk jadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Adik kelas saya Ahmad Rafian menjelaskan tentang langkah-langkah pemilihan ketua OSIS di sekolah kami saya. Pertama, dalam langkah-langkah pemilihan ketua OSIS di sekolah SMA Islam Muslim Insani, menentukan calon ketua OSISnya. Yang kedua, setelah sudah menentukan calon ketua OSISnya, kedua menentukan visi dan misi yang untuk diperjalankan dalam kepengurusan ketua OSIS tersebut. Nomor ketiga, kampanye. Kampanye dalam mencari suara untuk pemilihan pemimpin tersebut. Yang keempat, akan memperdebatkan antara ketua calon dengan visi misinya masing-masing. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Berlayar, tapi saya akan mencoba. Ada saksi di sana? Kepala itu kan Poinnya dari saya alat bu, persediaan. alat. Maka dari itu, pertanyaan saya berkaitan dengan sudah di sini, bukan ibaratkan kamu dari saya menambahkan. Jadi sebenarnya ini masalah yang gampang sih. ini tuh kita Yang kelima, persiapan pemilihan ketua OSIS. Yang
Yang dimaksud persiapan pemilihan ketua OSIS yaitu seperti menyiapkan tempat pemilu dan yang lain-lain seperti itu. Yang kelima, keenam, pemilihan ketua OSIS. Is this the place we used to live? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. Yang ketujuh, perhitungan surat suara. Sekian dari kelompok 4. Ada yang mau tanya apa enggak? Saya mau tanya, Ya, tanya apa? itu nanti cara nyoblosnya itu gimana? Ini cara nyoblosnya adalah kamu datang dan ngisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir tersebut akan diberi kertas. Diberi kertas tersebut ada 3 pemilihan ketua OSIS. Nah, tersebut Anda masuk dalam kotak yang sudah ditentukan oleh panitia dan terserah Anda untuk memilih ketua OSIS tersebut. Udah gitu. Oh iya, udah Bang, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk pemilihan ketua OSIS. Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan dari masing-masing kelompok. Salah satunya adalah kelompoknya Mas Rafian. Nah, untuk langkah-langkah ini tadi sudah termasuk jelas, dan bisa kita terima rancangannya seperti apa. Kemudian mungkin yang masih perlu diperhatikan adalah bahasa yang disampaikan supaya nggak belibet gitu ya. Pilihan tulisan, pilihan kalimatnya yang mau disampaikan itu dipahami terlebih dahulu supaya teman-teman yang lain bisa paham. Untuk kelompoknya Mas Bintang, kelompok 5, tadi yang presentasi kayaknya ngantuk, jadi yang lainnya juga ikut ngantuk yang dengerin. Ngoten. Oke. Biar tambah semangat PAI. Selanjutnya saya akan membagikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ini tidak harus menjawab seperti soal isian, cukup mencentang saja. Pembelajaran kali ini sudah bisa kalian terima atau masih ada yang belum paham. Seperti itu. Ya. Tapi bagus. Ini tuh tidak orang lain, Pak. Tapi. Ya, isiannya ya. Apa saya, Bu? Bisa dikumpulkan gambar refleksi tadi. Sudah nggih? Alhamdulillah, bukti dari kalian semangat hari ini adalah bisa mengikuti dan menerima pelajaran. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan praktik tentang demokrasi, yaitu pemilihan. Itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, jargonnya PAI.